Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menyemangati, menggairahkan hidup kita. Tantangan boleh tetap dan bertambah-tambah, tapi semangat Tuhan jauh lebih banyak. Semangat dari Tuhan untuk kita mampu melewati segala persoalan. Nah, dengan sukacita, mari kita sambut firman Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, masih dari Santa Monica Resort, firman Tuhan berkumandang Galatia 4 ayat 7. Saya akan bacakan, inilah firman Tuhan. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Menarik sekali, saudara-saudara. Sekali lagi saya bacakan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tema percakapan di dalam Galatia ini? Sampai-sampai Paulus menekankan, jadi kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu juga anak. Nah, saudara-saudara, Paulus ingin menekankan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia adalah ahli waris. Kita bertanya, ahli waris apa? Warisan apa? Sebelumnya Paulus menjelaskan bahwa Allah sudah memberikan janji kepada Abraham, dan janji itu akan digenapi, sehingga di dalam Yesus Kristus, maka orang-orang yang percaya menjadi ahli waris dari janji Allah kepada Abraham itu. Nah, itulah maksud Paulus. Nah, pertanyaan bagi kita, kenapa di sini Paulus menggunakan perbandingan hamba dan anak? Apabila seorang anak, dia adalah ahli waris, tetapi sebelum akil balik, dia digambarkan masih sebagai hamba. Dalam pengertian itu, saudara-saudara, bukan dalam pengertian bahwa setiap orang yang percaya bahwa kita adalah pelayan Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Bukan dalam pengertian itu. Ini dalam pengertian anak yang telah merdeka, yang resmi menjadi ahli waris, dengan hamba yang sebetulnya juga anak, tetapi belum resmi menjadi ahli waris karena belum akil balik. Apa maksudnya akil balik? Akil balik di sini menurut kebiasaan, apabila seorang anak masih berumur 14, maka haknya itu masih diawasi. Itu sebabnya dia punya perwalian, dan pemerintah akan menjaga hak itu hingga umur 14, atau dari tradisi keluarga sampai umur 25, orang tua masih mengontrol anak yang belum dewasa. Kecuali setelah umur 25, maka dia sudah anak yang merdeka. Nah, saudara-saudara, perwalian ini
dipakai Paulus sebagai perumpamaan untuk hukum Taurat. Ingat renungan pada 1 minggu lalu Senin dari 1 Timotius 1 ayat 5, saya sampaikan kala itu akan saya perjelas pada Galatia 4 ayat 7 yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara pada saat ini. Nah, saudara-saudara, Taurat ditambahkan. Itu berarti Taurat tidak menyelamatkan, itu ditambahkan. Tapi keselamatan di dalam Kristus. Janji Allah kepada Abraham. Bagaimana 3 hal penting ini memainkan peranan? Jadi begini, saudara-saudara. Sejak semula Allah menjanjikan kepada Abraham. Dan janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Sebelum janji itu digenapi, Allah menambahkan hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang sudah hidup di dalam janji Allah, sambil menunggu kegenapan janji Allah, mereka dituntun, dijaga oleh hukum Taurat. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam janji Allah, sementara menanti kegenapan janji Allah, datanglah penuntun, datanglah penjaga, datanglah pengawas, datanglah perwalian. Itu perumpamaannya di sini. Ya, dan baru setelah Kristus datang, maka orang yang percaya kepada Yesus Kristus oleh Allah adalah anak yang berhak mendapatkan warisan janji Allah kepada Abraham. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Dengan demikian, saudara-saudara, pertanyaan sentral dan juga eksplisit diungkapkan Paulus di dalam kitab Galatia ini. Pertanyaannya adalah pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa tidak membutuhkan jawaban? Karena dari pertanyaan itu sudah jelas jawabannya, tetapi menegaskan kepada kita agar kita ikut dengan jawaban itu. Apa pertanyaannya, saudara-saudara? Paulus eksplisit mengatakan, apakah bertentangan hukum Taurat dengan janji Allah? Hukum Taurat ditambahkan oleh Allah. Janji Allah itu adalah dari Allah, sama-sama dari Allah. Itu tidak mungkin bertentangan. Sehingga 2 poin penting ini bagi kita harus melihat sebagai 2 hal yang sejalan, tidak bertentangan. Artinya, tidak mungkin kita katakan hukum Taurat menyelamatkan, padahal Allah menggenapi janji Allah melalui Abraham dengan anaknya turun, Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ini sudah bertentangan. Justru dia menjadi tidak bertentangan kalau yang pertama, sebelum janji Allah digenapi kepada Yesus Kristus, maka orang-orang hidup di bawah hukum Taurat yang ditambahkan Tuhan sebagai penuntun, orang yang menunggu kegenapan. Dan bagi kita, setelah Kristus, maka hukum Taurat bagi kita adalah hukum yang menuntun kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan itulah khotbah pada 1 minggu lalu Senin. Ya. Pertanyaan seperti apa ahli waris ini, apakah bisa hilang ahli warisnya jika kita dikatakan tadi sebagai orang yang diselamatkan? Orang yang percaya, dalam asumsi saya itu orang yang percaya dibaptis di dalam Kristus Yesus. Tetapi di dalam perjalanan untuk keselamatan ini sebagai ahli waris, sebagai anak-anak, apakah itu bisa hilang? Ya, ini pertanyaannya adalah kita orang yang percaya, kita yang sudah dibaptis, kita sudah beroleh jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita adalah orang yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah
kita sebagai ahli waris itu, artinya hak sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan itu bisa hilang di dalam perjalanan. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini sangat simpel. Kenapa kita berhak sebagai ahli waris menjadi anak? Karena kita percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, apakah bisa hilang? Kalau Anda murtad, kalau Anda tidak percaya lagi, tentu tidak ada hak lagi sebagai anak, sebagai ahli waris. Jadi, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah di dalam perjalanan seorang anak yang adalah ahli waris bisa kehilangan haknya sebagai ahli waris? Jawabnya bisa. Kalau tidak lagi percaya kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita punya hak sebagai anak, sebagai ahli waris, sehingga kita pewaris janji Allah kepada Abraham. Nah, itu jawabannya, saudara. Saya mau bertanya juga, memang masih ada hubungannya dengan pertanyaan dari Pendeta Halina Baban, bahwa kita sepakat hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan, tetapi hukum Taurat itu dari Allah dan keselamatan itu dari Allah. Tentu keduanya memiliki hubungan. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, kadang orang kalau dikatakan sebagai janji keselamatan itu pikirnya sudah kemana-mana. Maksudnya bahwa keselamatan itu kan bersifat universal. Semua menerima keselamatan daripada Allah. Lalu kemudian ketika orang sudah memiliki perspektif yang demikian, maka orang-orang mungkin sering dan lebih mudah menganggap bahwa kalau toh saya sudah diselamatkan nanti, berarti saya bisa suka-suka di dalam dunia ini. Lalu menjadi pertanyaan, memang apakah ada ketentuan khusus selain daripada akil balik tadi? Anak yang seperti apa yang dapat dikatakan menjadi ahli waris? Ya, dari awal sampai akhir, ini ciri khas Alkitab, kabar gembira firman Tuhan, bahwa firman Tuhan selalu kaya dengan janji-janji. Itu sebabnya kita selalu hidup di dalam janji Allah. Dari janji Allah yang satu, umat hidup dan digenapi, ada janji Allah berikut, umat hidup digenapi, ada janji Allah dan berikut, umat hidup dan digenapi. Sama seperti Yesus, dia juga meneguhkan janji itu, dan di dalam dirinya, janji Allah secara penuh digenapi. Tetapi, walaupun sudah digenapi, Yesus juga menjanjikan sesuatu yang masih kita nantikan. Jangan salah, ya, bahwa dia akan datang kembali. Jadi kita selalu hidup di dalam janji Allah. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah orang yang hidup di dalam janji Allah itu akhirnya karena dia sudah memperoleh keselamatan, jadi dia boleh hidup sesukanya? Dan ini sebetulnya bagi saya, saudara-saudara, ini pertanyaan aneh. Kalau memang dia sudah menangkap, menerima janji Allah, dan dia hidup di dalam janji Allah, tidak mungkin dia sesukanya hidup. Jadi ini tidak ada cerita, ya. Tidak mungkin dia mau atau dengan senang hati melakukan hal-hal yang tidak sesuai sebagaimana hidup yang diharapkan oleh Tuhan. Itu tidak mungkin. Kalau kita tanya diri kita sendiri secara jujur, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, kita tahu kok bahwa itu salah. Kita kenyataannya tahu kok itu nggak benar. Dan kita juga merasa malu berhadapan dengan Tuhan karena kita tahu sebetulnya yang kita lakukan itu tidak benar. Nah, jadi pertanyaannya, apakah orang yang mau hidup sesukanya itu dimungkinkan? Ini saya kira hampir tidak mungkin itu. Karena apa? Dia tahu kok itu nggak benar. Kalau memang dia mengaminkan janji Allah itu. Yang kedua, hidup di dalam janji Allah sampai akhir hidup kita di dunia ini, kita masih hidup dalam janji Allah. Dan satu yang kita tunggu, janji bahwa Kristus akan datang kembali. Artinya apa? Ketika Kristus datang kembali, itu adalah janji pembuktian. Pembuktiannya seperti apa? Apakah kita betul percaya kepada Allah? Nanti dibuktikan.
Ya, kita bisa tangkap ini ya. Nanti dibuktikan ketika Kristus datang kembali. Artinya, memang kita hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada keselamatan. Itu sudah kita terima. Tetapi ada janji yang lain. Orang yang diselamatkan akan beroleh hidup kekal selama-lamanya, yang akan dibuktikan nanti ketika Kristus datang kembali. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, ukurannya Tuhan yang tahu, tapi firman Tuhan mengatakan itu kelihatan dari buahnya, maka mereka akan beroleh hidup yang kekal. Memang dari sekarang kita sudah beroleh hidup yang kekal, tapi nanti definitif setelah Kristus datang kembali, bahwa kita hidup di dalam kekekalan mulai saat itu sampai selama-lamanya. Dan itulah saudara-saudara, kalau kita melihat dari aspek pertanyaan tadi, bagaimana orang yang sudah percaya kepada Kristus, akhirnya karena dia sudah mendapatkan keselamatan, dia bisa sebebasnya hidup sesuai kehendaknya? Jawabannya tidak bisa. Oke, satu lagi, Mam. Seperti yang dibilang oleh calon pendeta tadi itu, bahwa hukum Taurat ini adalah inisiasi atau prakarsa Tuhan itu sendiri, dan dia datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Kristus Yesus adalah juga inisiasi daripada Allah itu sendiri, yang Maha Kuasa itu sendiri. Nah, dan itu mungkin yang dipertentangkan oleh bangsa Israel, apalagi Farisi dan Sadusi, entah apalah nama-nama penyebutan untuk agama yang pada saat itu, sehingga mereka sangat menolak kehadiran Kristus yang belum mereka kenal pada waktu itu, yang mengatakan bahwa kami memiliki hukum Taurat yang dari Tuhan kami, itulah yang nanti yang memimpin kami. Nah, pertanyaan sekarang, apakah orang-orang yang pada zamannya pada hukum Taurat sebelum Kristus juga mereka akan terselamatkan, atau yang diselamatkan menjadi ahli waris? Ya, oke. Oke. Di sini Paulus, kalau kita berangkat dari Galatia, Paulus memperbandingkan hukum Taurat itu sebagai hak perwalian. Jadi dialah yang mengawasi, sama seperti orang yang belum akil balik. Sampai ketika janji itu digenapi dalam Kristus, maka dia akil balik. Dan pertanyaan tadi, apakah sebelum Kristus, apakah hukum Taurat ini menyelamatkan? Dan disinilah perdebatan. Sebelum Kristus pun hukum Taurat tidak menyelamatkan. Saya kasih contoh Keluaran 20. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Oleh karena itu, satu, kasihlah Tuhan Allahmu, jangan membuat patung, dan seterusnya, kuduskanlah hari Tuhan, hormati orang tuamu. Artinya, Tuhan terlebih dahulu membebaskan umat. Dan umat yang sudah dibebaskan, itu konteksnya perbudakan di Mesir, orang yang sudah dibebaskan hendaknya hidupnya sesuai dengan hukum Taurat. Jadi bukan dengan hukum Taurat mereka dibebaskan dulu, baru hidupnya maunya seperti ini. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa memang hukum Taurat itu ditambahkan. Jangan lupa, itu ditambahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah ada janji Allah melalui Abraham. Dan saya ingatkan lagi, memang hukum Taurat itu diberikan 430 tahun setelah janji Allah kepada Abraham. Artinya saudara-saudara, ini total inisiatif Tuhan. Itu betul. Ya, supaya apa? Supaya hidup umatnya yang sudah Dia pilih. Aku adalah Tuhanmu, Allahmu, engkau adalah umatku, engkaulah milikku, maka engkau akan hidup dalam janjiku, engkau akan saya jaga, dan supaya hidupmu sesuai dengan yang saya harapkan. Inisiatif saya berikan hukum Taurat seperti inilah. Kasihilah Tuhan Allahmu, jangan membuat bagimu patung, kuduskanlah hari Tuhan, hormati orang tuamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi betul sekali, saya menarik kalau dikatakan itu inisiatif Tuhan, itu memperlihatkan betapa sentralnya juga hukum Taurat. Hanya satu, tidak menyelamatkan. Kalau dia menyelamatkan, maka dia bertentangan dengan Kristus. Nah, karena sama-sama dari Allah, tidak mungkin dua. Nah, dia akan sejalan kalau dan hanya kalau hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Tapi hukum Taurat itu sangat penting. Itu buktinya, kita, komunitas kita, yang percaya kepada Kristus, beribadah
di setiap ibadah hukum Taurat itu tidak pernah dilupakan, selalu masuk di dalam ibadah. Nah, begitu. Ya. Saya ada pertanyaan, Mama. Tadi sudah disampaikan, walaupun kita misalnya sudah menjadi ahli waris, karena kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita sudah dianggap menjadi anak yang bisa dikatakan sebagai ahli waris. Nah, dalam perjalanan hidup kita ini mungkin karena situasi hidup yang begitu berbaur dengan manusia di luar kepercayaan kita, mungkin satu waktu seperti yang dikatakan, ditanyakan nama Pendeta Ali tadi, bisa ahli waris itu dicabut hak kita karena kita meninggalkan Kristus. Nah, itu dengan sendirinya kita tidak lagi ahli waris dalam kerajaan Allah. Nah, tapi dalam perjalanan waktunya mungkin dia menyadari bahwa dia telah lari atau telah meninggalkan Kristus dan dia melakukan pertobatan dan kembali lagi kepada Kristus. Apakah ahli waris itu juga didapatkan juga setelah dia kembali kepada Kristus, sama? Ya, oke. Ya, bagi saya memahami firman Tuhan ini, karena itu di dalam Kristus prinsip itu bisa gugur demi hukum itu, ya karena hukumnya adalah di dalam Kristus. Dan itu menjadi diteguhkan demi hukum juga. Artinya karena di dalam Kristus dia menjadi ahli waris. Di luar Kristus dia tidak ahli waris atau hak sebagai ahli waris itu gugur. Nah, sekarang pertanyaannya, tadinya dia ahli waris, kemudian gugur, bisa lagi enggak? Nah, ini pertanyaan lebih lanjut. Bisa lagi enggak dapat? Saya pun jadi bingung. Kenapa saya ragu-ragu menjawabnya? Harusnya demi logika itu bisa lagi karena Anda masih hidup. Kecuali kita tidak hidup. Ya. Karena saya memahami hidup ini sangat berharga dan hidup ini sebuah kesempatan. Nah, selagi kita hidup, hal yang lebih baik bersama dengan Tuhan itu selalu terbuka. Dan keyakinan saya, walaupun Alkitab tidak menceritakan ahli waris, gugur, dapat lagi, tidak ada yang menceritakan kasus seperti itu, tapi secara penalaran logis dari Alkitab, saya ambil posisi bahwa setiap di dalam Kristus dia berhak sebagai ahli waris, titik. Mau dia sempat gugur atau tidak. Nah, apakah itu mungkin? Nah, itu saya tidak tahu. Apakah mungkin kalau memang dia sudah ahli waris, kok bisa jadi gugur? Dan kemudian, kok bisa jadi ahli waris lagi? Nah, artinya fenomena itu saya tidak tahu itu betul nggak terjadi. Tapi prinsip, di dalam Kristus dia ahli waris, di luar Kristus dia tidak punya hak sebagai ahli waris. Begitu. Nah, karena apa? Karena kenyataannya di dalam dunia yang kasat mata ini, katakanlah ada artis. Kita tidak tahu apa motifnya pindah, gugurlah. Dan kita juga nggak tahu, jangan-jangan untuk viral juga pindah lagi. Nah, ini kan semua kita nggak tahu. Nah, yang kita tidak mau menilai fenomena yang kasat mata itu. Tetapi kita mau mengambil sikap atau posisi bahwa di dalam Kristus, kalau betul kita punya hak kewarisan. Di luar Kristus, kalau betul dia di luar Kristus, dia tidak punya hak wali waris. Begitu aja poin. Ya. Apa yang disampaikan oleh Paulus juga itu menjadi satu warning atau satu peringatan kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus dalam kehidupannya. Ketika Paulus mengatakan, kalau kamu memang sudah benar-benar ahli waris, apakah saya leluasa untuk melakukan dosa dan lain sebagainya? Kata Paulus, bukan. Karena Kristus tidak bisa lagi disalibkan untuk kedua kali, untuk atas dosa yang kami perbuat kedua kali. Setelah Kristus, apa kamu terima dalam kehidupanmu, maka menjadi satu juga acuan. Ya, ini mau meneguhkan bahwa itu tidak mungkin. Karena apa? Ya, demi firman Tuhan bahwa
Kristus tidak mungkin mengorbankan dirinya 2 kali. Itu sekali untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, bagimu yang sudah menerima korban, kemudian menyalahgunakan dan menganggap itu tidak korban, makanya keluar dari ahli waris. Tetapi kemudian kamu percaya, apakah itu mengorban Kristus kedua kali? Nah, ini jadi pertanyaan lagi, ya kan begitu? Karena korban Kristus yang pertama dan sekali untuk selama-lamanya itu berlaku untuk seterusnya, ya kan? Untuk seluruh perjalanan dunia. Oleh karena itu kembali lagi prinsipnya bagi saya, selama kita hidup, selagi di dalam Kristus, kita adalah anak. Dan untuk itu kita berhak menjadi ahli waris. Tetapi begitu keluar dalam Kristus, dari Kristus, kita bukan lagi anak, tetapi kita adalah hamba. Kita adalah budak. Dan kita tidak berhak sebagai ahli waris. Nah, soal fenomena yang tadi, kita tidak bisa menilai fenomena yang kasat mata itu, tetapi kita hanya bisa mengambil posisi dari pernyataan Alkitab, dari prinsip yang dikatakan Alkitab. Jadi begitu sikap saya menjawab atau mengkonfrontir ajaran ini dengan realita yang memang bukan 1-2, sudah mulai banyak atau ada tren yang seperti itu. Entah apa motifnya saya juga nggak tahu. Ya, begitu. Ya, inilah saudara-saudara firman Tuhan yang kita dapatkan melalui pembacaan, penyampaian, pemahaman, serta diskusi interaktif bersama calon pendeta Iren Syotang, calon pendeta Ririn Pakpahan, pendeta Ermi Silalahi, pendeta Halina Beban, Sintua Hutasoid, dan Sintua Simanungkalit. Saudara-saudara, akhirnya, marilah kita hidup sebagai anak yang sudah akil balik, yang sudah menjadi ahli waris, dan jangan sekali-kali melepaskan warisan itu yang sejak semula dari Allah kepada Bapa kita, Bapa seluruh orang percaya, Abraham. Dan marilah kita bersyukur kalau warisan itu bukan hanya milik saudara. Tuhan mau warisan itu milik semua. Itu sebabnya Tuhan mau dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, agar semua orang percaya dan semua orang menjadi ahli waris. Itulah harapan dari Allah yang akan memberikan warisan itu. Nah, saudara-saudara, bersyukurlah bahwa kita masih bernafas, kita masih hidup, dan kita hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita mensyukurinya di dalam doa. Kami puji Engkau Bapa dan bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami sekali untuk selama-lamanya menjadi anak Allah di dalam Kristus, menjadi ahli waris terhadap janji-janji-Mu. Ya Bapa, seperti kerinduan-Mu, kami juga merindukan agar semua orang menjadi ahli waris. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan bagi kita. Jagalah hak sebagai ahli waris, hiduplah sebagai pewaris janji Allah, dan jangan lupa untuk bahagia